Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, asyatid, asyatidah, sahabat-sahabat beserta semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan nikmat sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dengan Ramadan. Kita bisa menjalankan ibadah suci, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin beserta pemirsa semua yang berbahagia. Sebagai umat Islam, hendaknya kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita. Maka dari itu, kita juga harus mengetahui apa saja yang menjadi penyebab rusaknya pahala ibadah puasa kita di bulan suci, bulan yang penuh berkah ini. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat bernilai tinggi pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kali lipat, semisal hingga bisa 700 kali lipat." Allah Ta'ala berfirman, "Kecuali amalan puasa tersebut adalah milikku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia seorang hamba telah meninggalkan syahwat serta makanannya karenaku." Meskipun pahala puasa sangat besar dan nilainya tinggi, Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti kepada semua umatnya, kepada semua umat Islam, untuk dapat menjauhi maksiat yang dapat membuat pahala puasa tersebut menjadi rusak, pahalanya menjadi rusak. Ada 5 hal yang dapat merusak pahala puasa tersebut. 5 hal tersebut yaitu: 1 yaitu berdusta, sedangkan yang kedua itu menghibah, yang ketiga adalah mengadu domba, yang keempat bersumpah palsu, dan yang kelima yaitu memandang dengan syahwat, jadi berpusat kepada mata kita. Berkata dusta, tidakkah kita dan Anda dan orang yang di luar sana tidak pernah berkata dusta? Berkata dusta adalah menyampaikan sesuatu yang lain dari kenyataan. Jika dilihat dari hal perbuatan orang yang berkata dusta, maka antara perilaku dan perbuatannya itu tidak sama. Jadi tidak sinkron. Dusta merupakan dosa besar dalam Islam, induk dari segala dosa atau induk dari maksiat itu sendiri.
Karena jika seseorang sudah pernah mengatakan atau melakukan atau mengucapkan kata-kata yang bohong ataupun berdusta, maka dia akan cenderung untuk belakangnya berdusta hanya untuk menutupi kebohongan yang awal ataupun kebohongan yang pertama. Sedangkan ghibah ataupun menggunjing orang lain, tanpa kita sadari, terkadang kita mengucapkan kata-kata ketika kita bertemu dengan sahabat-sahabat ataupun rekan-rekan kita berkumpul, kemudian tanpa kita sadari dari bercandaan-bercandaan kemudian muncullah menggunjing teman. Padahal waktu itu kita sedang melaksanakan ibadah puasa, maka pahala puasa tersebut akan hilang dengan sendirinya. Yang akan kita dapat cuma haus dan dahaga saja. Yang ketiga yaitu adu domba dan fitnah. Agar adu domba dan fitnah yaitu kebencian. Dia menebarkan kebencian ke sana kemari. Dia tidak suka melihat temannya merasa senang, merasa bahagia. Jadi dia menebarkan fitnah. Di dalam Islam, orang yang suka memfitnah, maka balasannya yaitu neraka. Sedangkan yang keempat yaitu bersumpah palsu, perbuatan lain yang bisa merusak pahala kita waktu melaksanakan puasa, yaitu bersumpah palsu. Bagaimana bersumpah palsu? Yaitu dia bersumpah tapi bohong. Apalagi dia mengucapkan sumpah itu dengan mengatasnamakan nama Allah, maka itu termasuk 3 dosa besar dalam Islam. Sedangkan yang kelima yaitu tidak menjaga mata dan syahwatnya. Sebagaimana disebut di atas tadi, salah satu tujuan puasa yaitu menahan nafsu, hawa nafsu. Tapi tidak hanya dari itu saja, kita juga menahan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya lapar dan haus, melainkan juga syahwat. Karena itulah orang yang mengumbar syahwat ketika puasa, pahala puasanya akan gugur, sehingga yang tersisa hanyalah lapar, haus, dan dahaga saja. Itulah tadi 5 hal yang dapat membatalkan puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Kiranya cukup sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.